Jika NCT adalah generasi keempat, berarti Blackpink adalah generasi keempat. Ini adalah perdebatan yang sangat ruwet banget. Di umur yang masih sangat muda, yaitu 22 atau 23 tahun, dia telah mendapatkan kejadian seperti itu. Annyeonghaseyo, Chinggudul, user Kim Emida. Welcome back to my channel. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan ya? Dan bagi kalian semua yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, for this time, aku akan membacakan tentang update berita terbaru dari dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk kalian lewatkan. Untuk berita kali ini, itu beritanya datang dari siapa aja sih? Jadi guys, untuk berita yang pertama itu datanya dari Mion, G-Idol yang protes kepada Lisa Blackpink dikarenakan mengirimi truk kopi hanya pada Mini saja dan bukan untuk dirinya. Yang kedua itu ada berita dari netizen yang mengingat kembali tentang momen yang tak terlupakan di Idol Star Athletic Championship di tahun 2019. Setelah itu ada berita tentang netizen yang memperdebatkan apakah NCT harus masuk ke generasi keempat atau generasi ketiga. Lalu ada berita dari penyanyi Trot yang mengaku telah mendapatkan pelecehan seksual dari manajernya sendiri. Dan yang terakhir ada berita dari Stray Kids. Kalian masih penasaran seperti apa berita selengkapnya? Batuin tahan dulu rasa penasaran kalian sebelum kita membacakan tentang update beritanya lebih lanjut lagi. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku ya guys, supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang terlengkap dan juga ter-up to date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyiin juga loncengnya, seperti juga buat like and comment, serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku. Di Instagram itu ada @userkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, dan di Twitter itu ada @userkim2. Gamsahamnida Chinggudul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Oke Chinggudul, untuk berita pertama kita mulai dulu dari berita tentang Mion G-Idol yang sangat lucu banget saat dia protes pada Lisa Blackpink. Kok kirim truk kopi kepada Mini doang gitu, sedangkan dirinya nggak dikirimin truk kopi sama Lisa. What happened with Lisa? Nah guys, pada tanggal 6 Februari, Mini G-Idol dan juga Mion itu telah bergabung dengan program radio FM Power SBS, yaitu Park So-hyun's Love Game sebagai pembawa acara tamu. Nah pada hari itu, keduanya ditanya nih guys tentang dukungan dan cinta yang baru-baru ini mereka terima dari sesama teman idol. Nah Mion diminta untuk mengirimkan pesan sebagai tanggapan atas komentar terbaru dari Yuju Jipren tentang dirinya. Setelah Yuju menghujani Mion dengan pujian tentang suaranya, visualnya, dan juga kebaikannya. Mion berkata bahwa, "Yuju, terima kasih banyak karena selalu mengatakan hal-hal hebat tentang aku. Kita tidak bisa bertemu satu sama lain akhir-akhir ini, tapi aku menonton aktivitasmu secara online. Terima kasih selalu. Ayo makan bersama di masa depan." Nah selanjutnya Mini diminta untuk mengirimkan cinta kepada teman baiknya, yaitu Lisa Blackpink yang mengirim truk kopi ke lokasi syuting drama dari Mini. Mini kemudian berteriak nih guys, mengatakan, "Lisa ya, terima kasih banyak ya, dan aku juga mencintaimu. Dia selalu menjagaku dan merupakan teman yang baik." Namun mendengar ini, Mion pun dengan manis berkomentar, "Tapi Lisa tidak mengirimiku satu." DJ Park So-hyun menjawab, "Kamu tidak berada di grup teman idol Thailand." Dan Mion berkata dengan cemberut, "Tapi kita masih berteman." Dan Mini lalu mengatakan bahwa anggota grup teman idol dari Thailand lainnya, yaitu Bam Bam, juga mengirimi truk kopi ke lokasi syuting drama juga. Dan Mio mengamati bahwa grup pertemanan idol Thailand itu sangat-sangat erat banget. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mion memang menjadi trainee di agensi YG Entertainment dan hampir debut juga nih sebagai anggota dari Blackpink. Terakhir, Mion kembali mengatakan bahwa Lisa, lain kali kirimi aku juga ya. Aku merasa sedikit kecewa loh, ujar dari Mion sambil bercanda. Wih, dia lucu juga ya melihat Mion yang protes, bener nih Lisa, kenapa gitu ya nggak kirimin Mion juga truk kopi. Tapi kayaknya nggak cuma truk kopi doang sih yang dikirimin oleh Lisa ya. Tapi kita kan tidak tahu ya bagaimana di belakangnya gitu ya. Siapa tahu Lisa ini mengirimin pesan-pesan ataupun semangat gitu kepada Mion. Apakah Lisa mendengarkan bagaimana requestan dari Mion? Nanti kita lihat aja bagaimana kedepannya. Nah kalau kalian sendiri nih sebagai para penggemar ya, melihat bagaimana manisnya interaksi antara member G-Idol dan juga Blackpink ini seperti apa, langsung aja sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi jujur ya, sebagai netizen, aku itu sangat salut banget melihat bagaimana pertemanan dari para idol Thailand. Jadi dikarenakan mereka sekarang kan sama-sama merantau nih, mereka itu bertekad untuk saling menjaga satu sama lain. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua, kali ini tentang netizen yang baru-baru ini memperbincangkan kembali tentang salah satu momen yang tidak terlupakan di Idol Star Athletic Championship pada tahun 2019 yang lalu. Jaehyun NCT, Chanyeol EXO, Chanu Astro, Minhyuk Monsta-ik, Bobby Icon, Mingyu 17, dan Sindang Super Junior menjadi line-up idol pria yang bertarung di ajang olahraga cabang bowling. Namun, saat itu baik penonton hingga MC sama-sama terpukau dengan para atlet yang bermain karena visualnya yang bersinar.
banyak netizen yang menyebutkan bahwa momen tersebut adalah momen yang tak terlupakan di sejarah acara Isak. Apakah kalian juga berpendapat yang sama seperti netizen dan juga para MC dari Isak tahun 2019 itu? Jadi setelah aku lihat juga, ya benar-benar tidak terlupakan ya guys, di saat melihat perpaduan visual mereka yang sangat wow banget. Jadi di saat kita melihat Isak waktu itu terlihat bukan seperti acara olahraga sih. Itu terlihat seperti sebuah drama yang menampilkan tentang para remaja seperti itu yang mengejar impian mereka. Aku ngelihatnya seperti itu. Perpaduan visual mereka loh bener-bener, wes. Para visual semuanya berkumpul di tempat yang sama ya. Jadi gimana nggak percaya gitu ya? Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang ketiga, kali ini tentang netizen. Nah, netizen kali ini memperdebatkan nih guys tentang NCT. Apakah NCT itu masuk ke generasi ketiga atau masuk ke generasi keempat? Salah satu debat paling menarik di industri musik Korea saat ini adalah awal dari generasi keempat, idol K-pop. Grup idol K-pop yang dikenal mewakili generasi keempat antara lain Stray Kids, The Voice, G-Idol, ITZY, TXT, dan juga 80s. Rookie yang baru debut juga memperkuat posisinya nih guys, seperti Gravity, Treza, ENHYPEN, aespa, dan juga Secret Number. Kemudian netizen pun bingung memasukkan NCT ke generasi mana. Ada yang mempertimbangkan dari titik popularitasnya, sementara ada yang menilai dari tahun debutnya. Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Korea mengenai hal tersebut. Coba kita baca ya komentar mereka. Yang pertama, di sini ada yang berkomentar, mungkin NCT adalah generasi ketiga, NCT Dream adalah 3,5 generasi, dan WayV adalah generasi keempat. Oke. Dari 23 anggota, sekitar 14 diantaranya debut pada tahun 2016 atau 2017. Yang lainnya bergabung pada 2018, 2019, dan juga 2020. Tapi, senior mereka dari label yang sama, EXO, adalah generasi ketiga. Jadi NCT itu harus menjadi generasi keempat. Ini sangat membingungkan, anggap saja mereka itu adalah 3,75 generasi. Emang ada ya? Ada koma-komaan generasi. Tapi NCT debut lebih awal dari Blackpink. Blackpink menandai akhir dari girl group generasi ketiga. Jadi bagaimana NCT bisa menjadi grup generasi keempat? NCT itu memulai debutnya pada tahun 2016. Tapi mereka mulai menjadi besar pada tahun 2020. Jadi ya dapat kita bisa bilang lah ya bahwa mereka ini merupakan grup generasi keempat. Generasi tidak hanya berdasarkan tahun debut saja, tapi generasi itu juga dikategorikan oleh artis yang mewakili grup itu. Misalnya nih, generasi pertama itu ada Hot dan juga SHIETKISS. Lalu generasi kedua itu ada TPSQ, lalu ada Super Junior, terus ada Big Bang, lalu ada SHINee, 2PM, dan juga generasi ketiga itu ada EXO dan BTS. Dan masih belum ada yang tahu grup mana yang akan mewakili generasi keempat. Menurutku tidak benar ya mengatakan bahwa generasi keempat telah dimulai. Baru setelah EXO menjadi yang teratas gitu ya. Orang-orang mengkategorikan EXO sebagai awal dari generasi ketiga. Dan belum ada seorang dari generasi keempat yang mendekati level itu. Widih, jika NCT adalah generasi keempat, berarti Blackpink adalah generasi keempat. Wait, apakah Blackpink membuka generasi keempat? Mereka sudah pasti menjadi grup wanita teratas saat ini. Nah, kalau kalian sendiri nih sebagai netizen, jujur aku pusing ya melihat perdebatan ini gitu ya. Apakah NCT ini masuk generasi ketiga atau generasi keempat ya? Kalau aku sih ngelihatnya ya, lebih condong ke generasi keempat sih. I think so. Bener sih, generasi itu tidak hanya dilihat berdasarkan tahun debut saja gitu ya, tapi generasi juga dilihat berdasarkan apakah grup tersebut dapat mewakili generasinya. Gimana sih cara ngomongnya? Intinya gitu deh. Kalau kalian sendiri bagaimana? Langsung aja sampaikan pendapat kalian, keluarin opini kalian di kolom komentar, oke? Ini adalah perdebatan yang sangat ruwet banget. Dan kita akan masuk ke berita yang berikutnya. Ini adalah berita yang kurang mengenakan ya, datanya dari penyanyi Trot. Jadi penyanyi Trot ini itu mengatakan bahwa dirinya menjadi korban pelecehan seksual dari manajernya sendiri. Nah guys, seorang penyanyi Trot bernama Kang Seungyeon baru-baru ini telah muncul pada kanal YouTube Puhaha TV. Saat muncul di kanal YouTube tersebut, Kang Seungyeon telah mengungkapkan pengakuan yang mengejutkan banyak orang. Jadi Kang Seungyeon itu merupakan seorang penyanyi Trot yang pernah muncul sebagai kontestan di program Miss Trot TV Chosun dan juga National Trot Festival di KBS. Namun, karena kondisi keuangan keluarganya, Kang Seungyeon tidak punya pilihan lain selain mengejar impiannya untuk menjadi penyanyi seorang diri. Hingga pada akhirnya dia salah masuk ke agensi di mana ia harus menjadi penghibur para pria hidung belang. Tidak sampai di situ saja, ketika dia meninggalkan agensi tersebut dan bekerja sama dengan seorang manajer, ia mengalami pelecehan seksual saat menginap di sebuah motel di sebuah desa tempat ia manggung. Sambil meneteskan air matanya, Kang Seungyeon bercerita, "Saat itu aku masih berusia 22 atau 23 tahun, aku benar-benar takut sampai ingin terjun dari gedung yang tinggi." Mendengar kisahnya, banyak dari netizen yang mengungkapkan rasa simpati mereka karena berbagai hal yang harus dialami Kang Seungyeon selama mengejar impiannya untuk menjadi seorang penyanyi. Waduh, sumpah sih ya melihat bagaimana cerita dari Kang Seungyeon, jujur aku juga sedih banget ya. Di umur yang masih sangat muda, yaitu 22 atau 23 tahun, dia telah mendapatkan
kejadian seperti itu. Kalau aku di posisi Kang Sung Yeon ya, itu pasti juga akan merasakan hal yang sama gitu guys. Serius, yang namanya pelecehan seksual itu kan sangat sulit banget nih untuk dijalani oleh para korbannya, bener nggak? Kalau kalian juga mendapatkan hal tersebut pasti juga sangat sulit gitu ya. Nah, ini tuh merupakan salah satu sisi kelam dari industri hiburan sebenarnya, bukan dunia K-pop saja gitu. Tapi kalau di industri hiburan memang banyak seperti ini gitu. Kalau di Indonesia itu juga udah banyak kok, banyak juga korbannya. Sama juga seperti apa yang dialami oleh Kang Sung Yeon. Mungkin yang di Indonesia itu banyak yang belum keungkap sih. Aku sih pengennya ya suatu saat nanti para artis dan juga selebriti di Indonesia yang pernah mendapatkan hal tersebut itu dapat mengungkapkan apa yang telah mereka terima atau apa yang telah mereka lewati selama mengejar karir mereka. I think itu juga tidak mudah banget gitu ya. Karena di saat mengejar karir, terutama para wanita, itu pasti selalu berhadapan dengan para pria hidung belang. Intinya yang terbaik aja buat Kang Sung Yeon. Aku tahu ini adalah berat banget, pasti sulit banget melupakan hal tersebut. Tapi semoga dia dapat up dan juga dapat menjadi penyanyi yang sukses. Tapi aku harap sih semoga para pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual kepada Kang Sung Yeon itu dapat menerima hukuman yang pantas sih. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang terakhir kali ini, datanya dari Stray Kids. Jadi Stray Kids itu menjadi satu-satunya nih guys artis K-pop yang masuk ke dalam Songs About Winning for You Super Bowl playlist versi Elite Daily. Website Elite Daily baru-baru ini telah merilis rekomendasi lagu yang cocok untuk menemani acara Super Bowl. Super Bowl sendiri merupakan pertandingan football annual yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 yang lalu. Terdapat 20 lagu yang menurut penulis menggambarkan kemenangan dan cocok untuk masuk ke dalam daftar. Mulai dari lagu Queen bertajuk We Are The Champion hingga On Top of the World milik Imagine Dragon. Lagu yang ditaruh di nomor 13 menarik perhatian publik. Kenapa tidak? Karena boy group asuhan JYP Entertainment tersebut, yaitu Stray Kids, merupakan satu-satunya boy group Korea yang masuk ke dalam daftar lagu dengan lagu Victory Song. Menurut sang penulis, Brandy Rabideaux, lagu yang dirilis pada tahun 2019 oleh Stray Kids ini sangat menggambarkan kemenangan dari awal hingga akhir. Widih, sekali lagi congratulations buat Stray Kids yang makin ternotis ya di internasional gitu ya. Sampai lagu dari Victory Song milik Stray Kids itu langsung dinotis oleh website Elite Daily. Sumpah sih aku bangga banget melihat kesuksesan dari Stray Kids sekarang. Why aku bangga? Karena perjalanan dari Stray Kids itu tidak mudah banget nih guys. Pertama, mereka harus training dalam waktu yang lama nih. Setelah itu, mereka melakukan atau ikut terjun dalam program survival yang namanya Stray Kids juga. Yang ketiga, mereka juga berjuang sih, baik dalam menulis lagu dan sebagainya. Habis itu mereka juga ditinggalkan oleh salah satu membernya, yaitu Woojin ya guys. Dan untuk informasi aja nih guys, Woojin saat ini meskipun mungkin kalian membenci dia ya, mungkin dikarenakan rumor-rumor, dan kita juga tidak tahu apakah rumor tersebut benar atau tidak, termasuk tentang rumor bully yang dilakukan oleh Woojin kepada member Stray Kids yang lain. Aku rasakan itu mungkin ada lah ya, kita lihat-lihat gitu ya. Tapi I think kita juga perlu memikirkan hal yang lain sih. Apakah dia memang benar-benar melakukan hal tersebut atau tidak guys. Nah saat ini Woojin itu banyak sekali nih mendapatkan komentar atau bullying dari para netizen gitu. Tapi jujur aku sangat prihatin guys sama dia, karena komentar yang didapatkan itu benar-benar parah sih. Kemarin soalnya dia ungkapin hal tersebut. Oke guys, mulai untuk hari ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry banget kalau mungkin ada kesalahan informasi. Silahkan koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida.